Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basatan fil ilmi wal jismi. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya zal zalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Jika ada sahabat kami, saudara kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit, angkatlah ya Allah penyakitnya, sembuhkanlah ya Allah lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausya Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya, insyaallah. Kita jadikan media ini, channel ini, YouTube ini sebagai ajas takwa kita kepada Allah. Sehingga dengan bertemu channel ini, sahabat-sahabatku yang baru bertemu, insyaallah kudoakan semoga iman dan takwa kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausya Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa yang senantiasa mau dari orang tua sampai ke anak bayi, mau yang sehat bugar ataupun yang sakit, mau laki-laki ataupun perempuan, peristiwa itu semuanya suka senang. Inilah rahasianya yang akan kubagikan kepada sahabatku. Peristiwa apakah itu? Itulah yang disebut dengan bonang. Apa itu bonang? Bobo dengan tenang. Sahabatku yang dirahmati Allah, bila sahabat mendengar kata bonang, bobok tenang, identik orang yang bobok tenang itu pasti orang yang berkecukupan, banyak harta benda, cukup uang dan sebagainya. Namun sejujurnya, orang yang berlimpah dengan harta benda, dia tidak bisa bobok tenang. Betul? Nah, inilah rahasianya mengapa orang itu bisa bobok tenang. Sahabatku yang dirahmati Allah, waktu saya berjalan kaki keliling Pulau Jawa, saya mampir ke sebuah masjid yang mana dikenal dengan sebutan Masjid Sunan Bonang. Di daerah Lasem. Yang menjadi pertanyaan saya, sahabatku, kenapa beliau disebut Bonang? Tradisi musik di Jawa ada gemelan, ada gong, dan ada bonang. Bonang itu alat pukul musik yang setengah kecil, setengah besar. Artinya dia akan menghasilkan irama sehingga orang tadi bisa terbobok tenang. Ternyata dalam penelitian saya itu dan sejarah mencatat bahwasanya Sunan Bonang itu bukan sekedar julukan gelar Sunan Bonang. Kenapa sahabatku? Karena di mana ada tempat kegiatan muzakarah, tukar pendapat ilmu pengetahuan, Sunan Bonang itu selalu tertidur. Dengan buntalan kainnya. Maka para wali-wali Allah yang lain menjulukilah dia Bonang, bobok tenang. Itu satu versi yang pertama. Versi yang kedua, di saat Sunan Bonang tadi itu berdakwah menyampaikan agama Islam, maka Sunan Bonang itu mengalunkan musik dengan gong, gamelan, dan bonang tadi dimainkan beliau sehingga menghasilkan musik gamelan. Akhirnya masyarakat itu bisa tenang batinnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengapa manusia akhir zaman ini susah untuk bobok tenang? Duit banyak, rumah gedung besar, namun untuk bobok tenang tidak bisa. Bahkan sampai larut malam dia bermain HP.
bahkan sampai subuh dia bermain gadget, bermain Facebook, bermain WA, bermain game dan sebagainya. Itu menandakan mereka tidak bisa bobok tenang. Sahabatku, ingin tahu rahasianya agar sahabat-sahabatku bisa bobok tenang? Inilah rahasianya. Pertama, dengarkan hadis Rasulullah ini yang menerangkan bagaimana supaya bisa bobok tenang. Maka sebelum bobok tenang itu, hendaklah kita beruduk. Itu yang pertama, dalam sunnahnya. Yang kedua, kita membersihkan tempat tidur sembari membaca doa dan selawat, agar hewan-hewan yang ada di atas tempat tidur itu tidak tertindih. Dan yang ketiga, sahabatku, membaca fatkul, 4 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan kul ya ayyuhal kafirun. Ada satu rahasia yang harus sahabatku paham. Apa itu? Yaitu kalimat pamungkas dari bonang. Bismika Allahumma wa bismika ahya wa amut. Sahabatku, pernahkah sahabatku mau mengkaji dari doa mau tidur itu? Bismika Allahumma wa ahya wa amut. Sahabatku, jika sahabatku bisa memahami makna doa tidur itu, maka pasti sahabatku bisa bobok tenang. Artinya bahwasanya manusia yang hidup di bumi Allah ini tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Itu rahasia pertama. Bahwasanya manusia yang hidup di muka bumi ini tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Itulah rahasia dari kalimat Bismika Allahumma ahya wa amut. Oleh karena itu sahabatku, amalkan itu doa mau tidur. Insya Allah sahabat-sahabatku bisa bobok tenang. Karena yang hidup itu adalah yang mati, dan yang mati itu adalah yang hidup. Sesuai dengan perkataan Rasulullah, orang yang hidup sekarang ini, dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia adalah mati. Setelah dia masuk ke alam kubur, barulah dia sadar, terbangunlah dia dari tidurnya. Paham itu hadisnya Rasulullah, sahabat-sahabatku, bahwasanya hidup adalah mati, mati adalah hidup. Itulah dia rahasia bobok tenang. Baik, mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bisa diamalkan dan berguna dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kudoakan sahabat-sahabatku, di malam hari engkau bisa beristirahat dengan bobok tenang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.